Silakan Mas Wendy. Kevin. Kemudian Yusuf Mahardika, Lukman Sardi, Yudi Ahmad Tajudin, Haru Sandra, dan Rukman Rosadi. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Dan ya, hati-hati Mas Yudi. Silakan. Terima kasih sudah walk out. Saya Makbul, sutradaranya dan yang nulis juga. Sebenarnya banyak reaksi yang lebih ekspektasi sih. Waktu pertama kali nulis yang saya bayangkan ya adalah penonton Indonesia ya tentu saja gitu. Tapi kemudian reaksi dari penonton di luar sih sebenarnya yang membuat lebih mengejutkan gitu, tapi menyenangkan. Halo, selamat sore, saya Kevin Abdilova. Di film ini berperan sebagai Rakib. Terima kasih untuk semua media yang bertahan, tidak walkout kayak kata Makbul. Perjalanan filmnya udah panjang. Semoga teman-teman media suka sama filmnya dan semoga filmnya bisa diterima sama banyak orang. Harapan saya setelah film ini berkomunikasi dengan beberapa orang di beberapa negara, harapannya tentu juga akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan bangsanya sendiri, di negaranya sendiri, dan tentu saja harapannya akan dijembatani oleh teman-teman media agar semuanya bisa melihat film ini dengan baik. Itu saja harapannya, dan saya sangat bersyukur berada menjadi bagian dari film ini. Terima kasih. Halo, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah ada di sini untuk menyaksikan sebuah film yang berjudul Autobiografi. Pastinya senang bisa jadi bagian dari film ini. Sebuah perjalanan yang menarik kalau buat saya personally. Dari mulai perkenalan dengan Makbul di awalnya sampai akhirnya bisa bareng-bareng bersama dengan juga teman-teman yang lain. Ya itu tadi harapannya tentu sama dengan yang lain. Film ini bukan hanya sekedar ya penting, tapi juga bisa ditonton banyak orang dan bisa menginspirasi kita semua, dan tentunya berharap industri film Indonesia akan semakin lebih maju lagi. Oke. Bagaimana secara komersial film ini akan bergulir, saya jelas bukan orang yang kompeten untuk menjawab itu gitu. Tapi sebagai penonton, artinya ketika saya nonton film ini, saya merasa film ini juga menghibur ya. Film ini sebagai satu medium hiburan dia cukup kuat gitu. Jadi sebagai thriller dia suspense-nya terjaga misalnya. Saya yakin kemudian kalau penonton melihat itu dan kemudian menyampaikannya ke yang lain, mungkin akan sukses besar gitu menjadi film ini. Saya kira demikian. Pertanyaannya susah juga. Masih ingat nggak tadi? Bukan proplisis. Satu, mau klarifikasi, gue udah nggak di MNC Pictures lagi, bukan di mana, tapi memang sudah masanya sudah habis. Kedua, kalau tadi Arul bilang bagaimana bicara kopi atau gimana supaya naik, ini bukan ranahnya kita juga gitu. Kita sebagai aktor berupaya untuk memberikan yang terbaik dimanapun kita berada gitu ya. Dan kita selalu yakin bahwa sebuah film itu pasti punya tempat, terutama buat penonton Indonesia. Nah, ujung-ujungnya adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk teman-teman media, filmmaker yang ada, supaya gimana caranya film-film itu bisa yang tadi aku bilang, bisa 10.000, 15.000. Ini kolektif, kerja kolektif, nggak bisa cuma kerjanya filmmaker, cuma kerjanya publicist, tapi kita semua bersama, termasuk penonton film Indonesia. Kalau masalah ini film ada kayak gini, mau film kayak gini, it's about selera. Kita nggak bisa mengatur selera orang, dan balik lagi ya udah, kita memberikan karya yang terbaik, kita kasih ke penontonnya. Ada penonton yang bisa terima, ada penonton yang nggak bisa terima. Tentu tetap saja harapannya, karena kita membuat film, Makbul pasti buat film bukan hanya untuk bersenang-senang sendiri, dia juga ingin punya sarana untuk menghibur masyarakat. Itu pasti, tinggal bagaimana genre-nya dan apa, balik lagi ke saya. Jadi sekali lagi, kalau gue tekanin, ini kita kerja bareng-bareng semua, itu aja sih.
Biografi ini memang kami mulai develop itu tahun 2017 gitu. Memang sejak awal kita mau mencoba gitu untuk koproduksi internasional. Karena apa? Karena yang pertama tentu soal skema financing yang kita bisa lakukan dengan kita submit ke berbagai funding, lalu kemudian kita berkompetisi dengan project-project dari seluruh dunia, dan kemudian akhirnya kita mendapatkan gitu. Tentu saja ada soal itu. Tapi yang kedua adalah alasan yang sangat penting juga gitu, adalah juga distribusi penonton gitu. Maksudnya distribusi film ini untuk ke penonton yang tidak hanya penonton Indonesia saja gitu, tapi juga penonton di luar Indonesia. Biasanya film luar masuk ke sini gitu, ke Indonesia. Justru sekarang kita ingin mencoba film Indonesia kita bawa juga keluar, dan kemudian kita bawa lagi ke Indonesia gitu. Terus yang lain adalah juga soal kolaborasi gitu. Kolaborasi adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan akhirnya memberi pengaruh kepada karya itu sendiri gitu ya. Film ini berkolaborasi dengan tidak hanya filmmaker ataupun seniman dari Indonesia saja gitu. Kita kerja bersama gitu, tidak ada batas-batas karena ternyata memungkinkan gitu di era yang semakin maju gitu, ada pandemi mengajarkan kita bahwa ya udah, kolaborasi adalah sesuatu hal yang sebenarnya akan memungkinkan menghasilkan sesuatu yang juga kalau saya dan Makul dulu awal-awalnya nggak juga menyangka memungkinkan seperti itu gitu loh, dengan niat yang sangat sederhana mau bikin film gitu, tapi kemudian kita bisa mengeksekusinya bersama-sama gitu. Bukan soal instansi itu sendiri sebenarnya intinya, tapi soal isme, soal paham yang menjadi landasan dari instansi itu, dan bagaimana isme itu mempengaruhi secara besar ya di Indonesia gitu, mengenai satu rezim yang 30 tahun kemudian mengatur kehidupan kita, dan di rezim itu saya lahir. Jadi film ini sebenarnya sangat personal buat saya gitu. Nah jadi sebenarnya film ini bukan soal instansi itu, tapi soal paham besar yang kemudian mengatur sebuah masyarakat di mana saya lahir, dan film ini terinspirasi dari pengalaman dan juga ketakutan masa kecil saya sebenarnya. Jadi ya itu sih sebetulnya ini tujuan akhirnya. Lalu untuk Mas Lukman silakan. Itu bisa dijawab juga, maaf. Ya, aku coba jawab. Buat aku pribadi, film ini sesuatu yang penting buat personally. Pada saat aku baca sebuah cerita film itu, aku baca keseluruhan, bukan ngomongin tentang berapa banyak karakter yang muncul, tapi bagaimana keseluruhan cerita film menjadi sangat kuat, dan buat aku menjadi sangat punya ada yang aku bisa explore. Untuk karakter Suwito sendiri kan mungkin kalau nggak lihatnya sedikit, tapi buat aku pribadi bukan masalah sedikit atau banyaknya, tapi karakter Suwito ini kalau kita lihat di sini kan ada, kalau kita lihat contoh ada Agus Cup gitu, seseorang yang tahu bahwa ini tidak benar, dia melakukan tindakan. Tapi Suwito ini kalau menurut interpretasi aku adalah seorang tugas yang secara quote-unquote dia mengalami banyak hal, mungkin dia ada hubungan dengan Pak Purna, dia mungkin mengetahui, tapi dia tipikal yang ya sudah menjalankan tugas seperti biasanya, mungkin antara dia tahu tapi ya kayaknya nggak perlu lah, kita jalanin aja, yang penting apa ini semua bisa berjalan sesuai dengan prosedur atau apa gitu. Jadi buat aku ini jadi sesuatu eksplorasi yang menarik karena ada sebuah karakter yang sebenarnya dia punya kapabilitas untuk melakukan banyak hal dari sisi hukum, tapi dia memilih untuk lebih diam, ada di tengah-tengah. Nah itu yang justru menarik buat aku pribadi, dan kalau kita lihat di sekitaran kehidupan pasti ada orang-orang yang seperti itu. Makanya kembali kayak aku bilang bahwa bukan masalah banyak atau tidak, tapi satu karakter ditaruh di satu tempat, satu cerita, berarti itu penting dan punya makna. Itu yang penting. Ada soal acting, ada soal terserah deh siapa yang mau menikmati gitu, masing-masing penonton dengan ketertarikan yang berbeda-beda gitu bisa menikmati film ini gitu. Ada beberapa
screening yang udah kita lakukan di beberapa kota misalnya gitu, ada yang terkesan karena memang ini adalah sesuatu yang dekat dengan keseharian gitu, ada juga yang bahkan ngeliat soal mobil, ada soal teh, soal kopi, ada macam-macam gitu, dan itu semua sih sah-sah aja gitu ya, dan memungkinkan untuk kita eksplorasi gitu. Saya rasa dengan pasca pandemi, industri kita juga makin berkembang, film Indonesia juga semakin banyak gitu, dan sangat berkualitas semuanya. Saya rasa kita perlu juga genre yang bervariasi gitu. Ini adalah sebuah film suspense thriller gitu. Biasanya kita sering nonton film suspense dari luar gitu. Mungkin memang genre suspense thriller di Indonesia juga belum banyak. Justru itu kita mau mengisi ruang itu gitu loh. Ini sesuatu yang bisa jadi, katanya sih serem banget gitu, serem banget, tapi juga sesuatu yang tapi nggak ada hantunya yang seperti itu gitu. Jadi memang ke sana gitu. Itu sih. Sebenarnya aku hanya ingin memotret bagaimana satu hubungan yang kelihatannya sangat sederhana gitu, majikan dan pembantu gitu, itu bisa bicara soal banyak sekali layer dalam di lapisan-lapisan yang bawah. Misalnya ini bukan hanya soal kehidupan majikan dan pembantu, tapi juga soal generasi yang terdahulu dan generasi yang sekarang. Jadi aku hanya mencoba untuk memotret banyak hal pakai sebuah hubungan dua orang yang sangat sederhana. Jadi sebenarnya pesan yang lain juga yang berkaitan dengan itu adalah film ini mengajak kita untuk melihat hal-hal kecil sebenarnya. Itu hal-hal kecil di sekitar kita, kopi, teh, catur gitu. Lalu kemudian mencoba melihat apa ya kira-kira yang kita lewatkan dari momen kecil ini. Jadi sebenarnya film yang mengajak melihat hal-hal besar lewat teropong yang sangat kecil, sebetulnya itu aja pesannya. Apa yang saya ingin penonton lihat, saya rasa ada banyak sebenarnya, dan udah pada nonton semua, jadi silahkan memilih yang disukai. Yang paling berperan sebenarnya dalam proses itu adalah support system teman-teman gitu. Membuat film itu tidak bisa sendirian, tidak selamanya kita excited sama ide kita sendiri, ada kalanya kita kayak ini kayaknya nggak works deh lah. Atau kadang juga kita berpikir ide kita adalah ide yang paling brilian di dunia gitu, padahal sebenarnya nggak segitunya juga. Nah, punya teman-teman yang jujur pada proses gitu, dan menikmati setiap fase prosesnya, itu menurut saya yang paling penting gitu. Adapun soal jumping dari film pendek ke film panjang, saya rasa dua jenis medium ini adalah dua jenis medium yang berbeda. Dari yang saya alami, film panjang itu punya cara bercerita yang sama sekali berbeda dengan film pendek. Jadi kalau ada orang bilang bikin film pendek lebih gampang atau bikin film panjang lebih gampang, itu saya rasa nggak comparable gitu, seperti itu. Justru sebenarnya pertanyaannya itu terpantik dari situ gitu. Ini kan harusnya sesuatu yang udah berakhir lama banget ya, udah lama. Tapi kok sampai sekarang saya masih ngerasain ada residu-residu ketakutan itu kadang-kadang masih ada gitu. Ada beberapa penonton di special screening kemarin yang nanya, Mas berani banget sih bikin film kayak gini. Kalau saya saya bikin film ini karena saya takut justru ininya awal berangkatnya itu karena ketakutan justru gitu. Nah, saya kalau pertanyaannya tadi apakah kemudian ketakutan itu escalate bertambah atau berkurang, kalau saya ngelihatnya justru dia kayak melingkar gitu, kayak ada cycle yang melingkar. Nah, saya nggak tahu lingkaran ini ujungnya di mana. Itu juga kenapa ending film ini itu sebenarnya bentuknya lebih menyerupai pertanyaan gitu, dibuka gitu, kira-kira Rakib ini akan menjadi seperti apa gitu, dia akan memilih yang mana gitu. Saya tidak tahu bagaimana lingkaran ini akan berakhir, apakah akan ada ujungnya lingkaran ketakutan itu, tapi at least saya menanyakan dulu, membagikan pertanyaan itu dulu lewat film ini, seperti itu sih. Siap. Mas Wendy, silakan. Jadi nanyanya apa ya? Yang membedakan ya pertama ya karakternya pasti berbeda. Tapi untuk autobiografi sendiri, persiapan saya sebetulnya cukup banyak ya, berinteraksi dengan direktur, dengan Makbul penulis ya, terus juga dengan Rakib, dengan Kevin ya. Kita semacam dapat keberuntungan lah di balik pandemi ini, karena kita banyak waktu ya, 2 tahun kita berproses ya, reading ini segala macam. Dan saya menemukan karakter ini juga bukan
tidak berubah-ubah ya. Saya selalu setiap kali mendapatkan inspirasi lain, itu juga karena dari feedback dari sutradara dan lawan main. Kebetulan kita bertiga di Intens waktu itu ya. Dan sosok jenderal ini sebetulnya saya dapat juga dari histori atau sosok jenderal masa lalu. Saya hanya membayangkan, ya, membayangkan dari beberapa jenderal, terus saya mencoba menjadi seperti seorang desainer. Ya. Karena kalau saya hanya membayangkan sosoknya dan gayanya itu kan saya tidak ingin berhenti bergaya, bukan bergaya jenderal. Saya sedikit membedakan antara bergaya dan acting ya, itu seni peran. Jadi saya berusaha untuk tidak bergaya, meskipun kadang-kadang sulit dihindari dalam latihan. Nah, proses menemukan jenderal ini sebetulnya seperti proses karena saya berlatar belakang teater ya, aktor teater kan selalu berproses dan nggak pernah berhenti. Di situ dia akan tumbuh terus, itu karakternya akan tumbuh terus, bahkan sampai di atas panggung pun, di depan penonton pun dia bisa berkembang terus-menerus seperti itu. Nah, kalau tadi sedikit keluar pertanyaan, kalau tadi bicara soal instansi, Mbak, saya pikir film ini tidak seperti itu. Kalau saya melihat lebih kepada soal seseorang yang memegang kekuasaan, siapapun dia, ya. Apakah Pak RT, Pak RW, segala macam. Jadi kalau saya lebih menekankan kepada bahayanya kekuasaan kalau dipegang atau digenggam oleh orang-orang yang tidak kompeten dan tidak punya spiritual atau moral yang baik, seperti itu. Kira-kira seperti itu aja. Dan kembali lagi tadi saya menemukan jenderal itu sebetulnya sampai syuting pun ya masih dalam keraguan, tapi akhirnya saya menemukannya ketika saya berhadapan dengan DOP-nya, berhadapan dengan sutradaranya langsung, dan berhadapan dengan situasi dan tempat ya. Makanya saya selalu memegang dalam menemukan peran dalam proyek itu, saya selalu memegang falsafahnya Bali, Desa Kalapatra. Ya. Saya berpegang itu, saya belajar dari guru saya Putu Wijaya. Jadi Desa Kalapatra itu penting buat seorang aktor. Ada adaptasi di situ. Terima kasih. Sama semua. Terus karena punya waktu, kami bikin film ini dikasih waktu yang cukup banyak. Untuk saya sendiri sama Om Mas Wendy bisa 2 tahun kurang lebih. Aku nulisnya udah dari 2017. Oke, jadi saya selalu bilang semuanya tentang waktu. It's all about time. Melakukan persiapan yang sepertinya nggak ada yang spesial, yang mungkin aktor lain lakukan juga. Riset, observasi, reading, pemahaman dengan Makbul sama aktor yang lain gitu. Takut nggak tahu itu buat saya masih ingat sampai sekarang rasanya persis sama yang dirasain Rakib, takutnya ya kayak gitu. Itu juga saya takut juga waktu itu dimandiin sama Om Wendy. Apalagi depan saya kamera, sampingnya Makbul gitu. Jadi gitu, takut sih. Kurang lebih rasanya sama semua sama yang harusnya diterima sama. Ya, coba tanya. Gokil. Gak heran nominasi FFI. Tepuk tangannya dulu buat Kevin. Aktor pilihan Tempo juga. Sebenarnya adegan itu ya ini ya, sebenarnya ingin bicara soal bagaimana kekuasaan itu begitu menakutkan ketika dia sudah sampai pada level tubuh. Karena tubuh kan udah benteng kemanusiaan kita yang terakhir kan, gitu. Udah sangat konkret gitu. Jadi sebenarnya adegan itu bicara soal itu, dan saya sebenarnya sebagai sutradara juga sangat takut untuk mengeksploitasi tubuh aktor saya sendiri. Jadi waktu kita syuting itu semua monitor kita matiin, cuman yang lihat itu cuma saya sama ibunya, cuma Edwin. Ini yang di depan duduk ini nggak ada yang tahu adegan itu seperti apa. Kayaknya baru nonton pas film jadi. Jadi yang lihat cuma saya, Bibi sama Iqbal. Sama Om Wendy tapi angle-nya beda dia. Di judulnya autobiografi karena saya sebenarnya tertarik mengeksplor hubungan
Rakib dan Purna ini ya, yang seperti semacam bercermin gitu satu sama lain gitu. Ada generasi terdahulu yang berusaha menulis autobiografinya, berusaha mewariskan sesuatu gitu yang dia yakini kepada generasi muda. Sementara generasi muda ini juga banyak belajar dari generasi terdahulunya ini sampai dia sadar suatu hari bahwa oh ternyata tidak semua pelajaran itu harus diterima mentah-mentah gitu. Jadi hubungan yang seperti bercermin ini, yang mirroring ini sebenarnya secara alegoris, secara metaforis menyerupai bagaimana sebuah autobiografi ditulis gitu. Orang bercermin dengan apa yang dia tulis. Nah itu kenapa sebenarnya judulnya autobiografi. Boleh. Tengah-tengah. Tengah-tengah enggak? Tengah udah. Kanan atas silakan. Ditunggu sequelnya atau Kanan sequel ya. cewek ya. Kanan bawah.